Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang Muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, dan yang kedua yaitu thayyib yang artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal, lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88. Nah, sekarang menjadi lebih jelas bukan? Bagi seorang Muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Sebab makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ada orang yang menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan makanan yang halal itu sulit. Namun, banyak juga orang yang mampu menjaga diri agar makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dijaga akan kehalalannya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Dan yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Adapun kriteria dari makanan haram antara lain: 1. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib
dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Sehingga dalam ayat tersebut secara tidak langsung makanan yang dinyatakan haram antara lain bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, serta hewan yang disembeli untuk berhala. Yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudorot atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khobais. Dan yang keempat, yaitu makanan yang didapatkan secara batil. Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal antara lain: 1. Tidak memabukkan. 2. Tidak mendatangkan mudorot bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga, tidak najis. Dan yang terakhir, didapatkan dengan cara yang halal. Adapun kriteria dari minuman haram di sini ialah 1. Minuman yang memabukkan atau khomer, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Dan yang terakhir, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Seseorang yang membiasakan diri mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Dan yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut ialah: yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khomer. Nah, akibat buruk dari minuman khomer ini ialah menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir, menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat, serta menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Yang ketiga, menghalangi mengingat Allah. Dan yang keempat, makan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khomer dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Di antaranya yaitu tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak.